Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. Penggunaan sound dengan suara melebihi batas kewajaran dianggap mengganggu ketertiban dan lebih banyak membawa dampak negatif. Setelah melakukan kajian mendalam, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. Penggunaan sound horeg diharamkan karena audio dengan suara melebihi batas wajar berdampak negatif bagi masyarakat, seperti mengganggu ketertiban hingga kesehatan. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. Sebelum MUI Jawa Timur, fatwa haram sound horeg lebih dulu dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur. Konvoi sound horeg di sejumlah wilayah kerap memakan korban. Di Desa Mulyorejo, Malang, Jawa Timur, sejumlah bangunan rusak akibat getaran suara sound horeg yang menggelegar. Warga bahkan sempat bersitegang dengan komunitas sound horeg. Sementara di Bondowoso, Jawa Timur, tumpukan sound horeg setinggi 5 meter yang tengah diarak keliling desa tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak. Dentuman musik yang keras membuat genting rumah berantakan. Beberapa warga juga mengeluhkan gangguan pendengaran dan memicu kekhawatiran perburukan bagi warga yang tengah sakit. Lebih banyak dampak negatifnya, MUI Jatim mantap mengharamkan sound horeg. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta seluruh komunitas sound horeg mematuhi fatwa MUI. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi itu, yang dilarang adalah fitur-fitur dari kegiatan tersebut. Nah itulah yang meresahkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekolah umum digratiskan, bahkan kini ada sekolah rakyat. Nyatanya masih ada siswa di Pandeglang, Banten yang putus sekolah. Meski SPP gratis, orang tua mengaku tak sanggup membeli seragam dan buku tulis untuk anaknya. Tahun ajaran baru dimulai, namun tidak semua anak bisa merasakan semangat masuk sekolah. Seperti yang terjadi pada Eni Anggraini, 13 tahun, warga kampung Cicadas, Pandeglang, Banten, yang terpaksa putus sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan membuat Eni tidak bisa melanjutkan ke bangku SMP. Ibunya, seorang janda, tidak mampu membelikan buku tulis dan seragam sekolah, meski ada program sekolah gratis dari pemerintah. Setiap harinya Eni membantu ibunya mengupas daging dan biji coklat. Pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan rutin mereka untuk membeli beras. Usai dikupas, biji coklat akan dijemur dan dijual seharga Rp20.000 per kilogramnya. Itu mau sekolah, cuman kan ibaratnya harus ada biaya buat beli bajunya kan gitu. Dari mana kan hasil makan aja nggak cukup gitu buat sehari-harinya. Ibunda Eni mengatakan kehidupannya semakin sulit sejak bercerai dengan suaminya beberapa tahun lalu. Ia berharap ada bantuan dari Pemkab setempat agar sang anak bisa kembali bersekolah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Rostion, iNews melaporkan. Tahun ajaran baru SDN 10 Krandegan, Banjarnegara, Jawa Tengah hanya mendapat 2 siswa saja. Sekolah tersebut kalah bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan lainnya dan sekolah swasta yang menjadi favorit orang tua murid. Meski hanya diisi 2 siswa saja, proses belajar mengajar tahun ajaran baru terus dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 10, Krandegan, Banjarnegara. Pada tahun sebelumnya, sekolah hanya mendapatkan 7 murid saja, sehingga total sekolah ini hanya memiliki 43 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Akibatnya, meski pembelajaran tahun ajaran baru sudah dimulai, hingga kini sekolah masih membuka pendaftaran siswa, menunggu siswa yang belum mendapatkan sekolah.
Walaupun kami juga sudah berupaya membangun komunikasi dengan komite, terus dengan masyarakat, bahkan kami door to door Pak, datang ke rumah-rumah. Namun memang kebetulan kalau wilayah yang dekat sekali sini nggak ada anak kecil, rata-rata sudah masuk SMP. Untuk antisipasi kekurangan murid, sekolah berharap ada penerapan zonasi untuk sekolah dasar. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Seorang anggota DPRD nekat menyegel ruang kelas dan melakukan perusakan fasilitas sekolah SMP PGRI di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian tersebut, seluruh siswa terpaksa belajar di teras sekolah. Puluhan siswa-siswi terpaksa belajar di teras sekolah akibat ruang kelas dikunci sepihak seorang anggota DPRD DKB di SMP PGRI Marinding, Toraja Utara. Pihak sekolah mengaku tidak tahu penyebab penyegelan ini dan tidak berani membuka segel. Tak hanya penyegelan, sejumlah fasilitas sekolah juga dirusak, bahkan fondasi bangunan sekolah juga turut jadi sasaran perusakan. Akibat kejadian ini, siswa-siswi hanya berharap ruang kelas biasanya digunakan kembali agar proses pembelajaran mengajar tidak terganggu. Biasa di pondok, biasa di kelas. Kira-kira harapannya Dek untuk sekolahnya ini? Semoga bisa dibuka segalanya supaya lebih semangat belajar. Pihak sekolah dan wali murid berharap pihak terkait segera menyelesaikan persoalan ini demi masa hak-hak pendidikan anak-anak. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kebakaran diduga dipicu oleh ledakan gas portable saat pengisian ulang. Kebakaran melanda sebuah rumah produksi kue di Kelurahan Kebonsari, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Api diduga berasal dari proses isi ulang gas portable yang dilakukan terlalu dekat dengan kompor. Ledakan gas terjadi dan langsung memicu kebakaran hebat. Satu orang karyawan terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka bakar ringan akibat ledakan tersebut. 3 unit armada damkar Pos Mako Tuban langsung diterjunkan ke lokasi. Kerugian material dalam insiden ini ditaksir mencapai 65 juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Titik Wibawanto, iNews melaporkan. Sementara di Jakarta, bedeng yang dijadikan lapak penjualan bensin eceran terbakar di Jalan Pangeran Tubagus Angke. Api cepat membesar dan membuat warga panik. Kobaran api dengan cepat meludeskan bangunan bedeng yang dijadikan tempat penjualan bensin eceran di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Material bangunan yang terbuat dari kayu dengan mudah dilahap amukan si jago merah. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat dialihkan sementara saat proses pemadaman. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki petugas kepolisian. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, viral sejumlah belatung muncul dari menu makanan bergizi gratis yang akan dikonsumsi siswa SMA dan SMK di Tuban, Jawa Timur. Ironisnya, temuan belatung ini terjadi di 2 sekolah sekaligus. Video menu makanan bergizi gratis untuk siswa SMAN dan SMKN viral. Usai ditemukannya belatung di lauk di Tambak Boyo, Tuban. Video berdurasi 53 detik ini pun viral. Pihak Kecamatan Tambak Boyo pun membenarkan kejadian ini dan menyebut ada 2 titik sekolah yang terdapat belatung dalam kotak makanan bergizi gratis. Pihak kecamatan juga berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Hingga saat ini, pihak penyedia atau Dapur Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi. Penyedia lainnya juga diminta lebih teliti, baik dalam proses pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian makanan. Sterilisasi dan standar kebersihan menjadi kunci untuk menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi para siswa dalam program makanan bergizi gratis.
Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.